ada sedih, ada kasihan, ada malam, ada perasaan surut kehidupan gitu ya. Kamu ada nggak sih masa-masa suram, kelam, down yang membuat kamu itu terpuruk, nangis sampai lama nangisnya? Iya. Karena orang cantik itu nggak pernah sedih katanya. Benar nggak? Bohong, Pak. Oh, Iya. Oke. Kalau ada, bisa lah cerita dan bagaimana kamu bisa bangkit dari masa menyulitkan itu. Itu waktu diselingkuhin sama mantan saya yang SMA. Itu kenapa saya selalu terpuruk, karena awalnya saya tuh terlalu percaya ke dia gitu, Pak. Dia gak bakal macam-macam. Terus saya tuh kalau saya sayang banget gitu, Pak. Padahal aslinya nggak boleh seperti itu. Tapi ternyata saya salah. Terus sampai akhirnya waktu diselingkuhin itu saya nangis berhari-hari. Terus saya sampai berat badan saya tuh turun sekitar 7 kiloan. Terus waktu itu kan waktu kelas 12, terusnya saya fokus belajar buat UTBK, tapi saya tuh kayak jadi males belajar, terus jarang ikut les sampai ayah saya tuh kayak apa ya, prihatin gitu, Pak, kok bisa kamu kayak gini cuman gara-gara pacar gitu. Terus saya waktu diselingkuhin itu saya nggak langsung putus, karena saya terlalu cinta sampai saya nggak mau putus meskipun diselingkuhin gitu, Pak. Habis itu waktu mau UTBK itu dianya seperti ghosting. Waktu di ghosting tiba-tiba aja kayak saya berubah. Terus ya udah, kalau kamu bisa seperti itu, aku juga bisa hidup sendiri tanpa kamu. Terus saya buktiin kalau saya bakal keterima UTBK, terus saya bakal di kuliah bakal gimana gitu, Pak. Kalau kita jatuh, lari-lari, itu ada luka. Kita nangis, sakit, karena ada rasa sakit dari luka. Kalau diselingkuhin itu apa emang yang sakit? Kok bisa nangis tuh? Ya, hatinya, Pak, kayak jadi sampai dada itu kayak sesek gitu, Pak. Terus jadi gak mau makan lagi, gak mau ngapa-ngapain. Waktu lihat HP pun jadi males gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya tidur terus, Pak. Karena saya kalau sedih itu pasti tidur. Iya, bisa nggak diceritakan hati sakit itu terasa apa yang dirasakan, atau apakah merasa saya diselingkuhin, apakah saya seburuk ini jadi orang? Apakah kamu penasaran dia secantik apa sih sampai bisa merebut hati pacar kamu? Katanya begini, waktu saya tanyakan itu, kenapa sih kok kamu bisa selingkuhin aku, padahal aku aja di sini selalu intinya menjaga hatinya gitu biar nggak cemburu. Terus saya juga sudah nggak pernah kayak kontakan dengan cowok lain, misalnya ada cowok yang deketin atau godain, terus saya udah nggak pernah balas lagi gitu, Pak. Kayak bener-bener saya tuh nggak tertarik sama cowok lain gitu, gara-gara saking sayangnya sama mantan saya itu. Terus waktu saya tahu selingkuhannya sebenarnya nggak terlalu cantik bagi saya. Terus waktu bagi teman-teman saya juga, itu cantik kan kamu gitu. Tapi waktu saya tanya ke mantan saya sendiri, katanya dia tuh lebih banyak ngasih kenyamanan, karena dia itu gimana ya, langsung kayak saya kan LDR paling kenyamanannya cuma di HP, tapi kalau sama dia kan kenyamanannya langsung gitu, Pak. Lebih terasa yang sama yang itu, yang deket pastinya. Oke. Berarti selingkuh itu menurut kamu itu disebabkan karena apa? Karena
ada rasa kurang dari pacarnya. Rasa kurang dari pacar. Iya, entah kurang perhatian atau kurang merasa disayang atau kurang kenyamanan. Oke. Misal nih, kamu sama Faris misalnya. Faris merasa ada sesuatu yang kurang dari kamu. Akhirnya Faris selingkuh, misal ya. Nah, iya, yang disalahkan itu Farisnya apa kamunya? Apakah Farisnya karena yang tidak berpuas diri atau kamunya? Nah, mana yang salah? Yang salah yang selingkuh kalau saya. Karena selingkuh tuh tidak bisa dibenarkan. Karena pasti meskipun selingkuhnya gimana ya? Meskipun selingkuhnya tentang pacar bukan sampai suami istri, tapi itu bisa bikin mental orang tuh bisa langsung down gitu Pak. Kalau misalnya kamu merasa kurang nyaman atau udah nggak sayang lagi sama pacarnya, mending diputusin aja, jangan diselingkuhin gitu. Nanti kamu waktu udah putus baru cari yang lain yang menurutmu lebih bisa ngasih perhatian lebih daripada aku gitu Pak. Kalau menurut saya. Ya nanti dong, baru kalau udah dapet baru putusin. Ya jangan Pak. Cuma jadi cadangan kalau itu namanya. Itu hanya pacar kalau masa pacaran aja ya. Coba kata selingkuh itu muncul dari mana coba dalam masa penjajakan pacaran coba. Ya kayaknya begitu sih Pak. Ya aslinya kan selingkuh cuma buat yang udah nikah. Iya. Tapi waktu pacaran seperti itu. Tapi kan kalau seperti itu kita nggak bisa belajar artinya komitmen Pak. Kan belum tahu kalau misalnya waktu pacaran sering selingkuh, gimana nanti waktu udah nikah. Nah. Oke, ini ada benernya apa yang kamu sampaikan tadi. Cuman kita kan masa-masa sebelum nikah itu kan masa-masa untuk memilih yang terbaik. Ya, jadi kalau memang kamu berkomitmen, terus ada yang selingkuh, putus, ya kan? Ya bagus dong, ya kan? Tahu dong bahwasanya tuh dia tipe cowok yang seperti itu, udah cari lagi ya. Tapi Pak nggak mau ganti-ganti, pengennya ya itu sampai nikah gitu. Ampun kok, orangnya seperti itu. Iya. Ke depan masih banyak kok cowok-cowok. Dan misalnya saya ada kali juga saya sampaikan, Chris, di depan itu masih banyak loh cewek-cewek. Gue punya Pak bukan cowok yang seperti itu Pak. Siapa? Farisnya. Baru berhubungan 1 tahun. Tapi banyak yang bilang juga Pak, bahkan mamanya aja tenang aja, Faris nggak bakal macam-macam. Kalau dia macam-macam yang marah ke dia bukan cuma kamu saja, pasti mama juga marah ke dia. Kamu udah ketemu sama mamanya Faris? Iya, udah. Udah pernah diajak ke Pamekasan? Iya 2 kali. Nginep di sana? Kalau nginep di rumahnya enggak, tapi nginep di kan Faris ada sepupu, lah sepupunya Faris tuh sering ke kos saya buat keperluan skripsi. Jadinya waktu saya ke sana tidurnya di rumahnya itu. Jadi sepupunya nggak ngekos, cuma kalau ada bimbingan nginep di kos kamu. Iya. Nggak tahu lah pokoknya masih panjang waktu ya. Iya. Harus juga kan belum ada di dunia kerja, barangkali ada cewek yang lebih dari kamu. Dan kamu juga nanti belum di dunia kerja, ada yang lebih baik daripada Faris ya. Karena banyak resiko dalam diri orang cantik, dan kamu mungkin sudah menyadari. Ya. Iya. Itu sebuah resiko. Entah kamu mau bilang apa, misalnya kamu ditakdirkan menjadi orang cantik itu, kamu bilangnya kerugian atau keberuntungan dalam diri kamu atau dia? Iya. Ada untungnya, ada ruginya juga. Untungnya apa, ruginya apa? Untungnya ya saya merasa lebih dihargai gitu sama orang yang baru kenal. Misalnya waktu di base itu kayak lebih
diutamakan gitu. Terus pasti perlakuannya pada baik-baik gitu. Iya. Nah, Tapi nggak enaknya banyak yang iri. Iya. Teman saya tuh, saya nggak percaya sama teman saya. Soalnya saya merasa ada yang bilang saya ini orangnya kayak ada yang iri sama kamu di belakang kamu, misalnya bilang gini gitu. Jadi itu saya nggak percaya. Hampir saya tuh nggak percaya sama orang lain, Pak. Bahkan pacar saya pun saya kurang percaya. Paling percayanya cuma 60%-an gitu. terus ya berarti kamu nggak percaya sama Marisnya? Iya. Nah iya. Nah iya berarti kamu nggak percaya 100% juga kalau dia nggak bakal selingkuh kan? Ya makanya itu saya cemburuan, Pak. Terus setiap dia ada rapat organisasi itu minta dibukti gitu. Bahkan pasti kan gitu ke saya pas tiap saya rapat itu difotoin sebelahnya ketemu sama cowok apa enggak gitu. Berarti mohon maaf, saya ngajak podcast juga kamu ya minta bukti mana chatnya sama podcast. Oh enggak, Pak, enggak. Oh enggak. Enggak. Kalau sama dosen dia enggak seperti itu. Oh. Sama mahasiswa saja yang seperti itu. Iya, sama mahasiswa gitu. Berarti di kelas juga, kamu, Alin, kamu duduk sama siapa di kelas? Enggak, soalnya kan kelas saya cuma 3, Pak. Laki-lakinya, terus yang satu udah pacaran sama teman sekelas saya. Jadi enggak gimana ya, malah saya yang kayak ke dianya karena ceweknya kan banyak kalau PGSD Oh gitu. iya, betul. Terus kadang kalau dia kepergok deketnya cewek, oh kamu deketnya sama duduknya sama cewek sih gitu. Kamu kenal Julita nggak? Yulita, Kelas 4 apa itu ya? Kelas apa ya Julita itu ya? kelas B. Kelas B mungkin ya? Orangnya agak berisi gitu. Iya. Agak berisik. Iya. Apakah itu nggak bisa dirubah kamu sifat cemburuan posesif kamu? Saya kalau nggak cemburu tuh berarti artinya nggak sayang, Pak, gitu. Dari dulu emang sifat saya tuh posesif dari SMA. Itu akan menyusahkan lawan jenis pasangan kamu. Ya mungkin ada saatnya nanti ya, kayak ada suatu hal yang bisa merubah saya gitu. Jadi saya lebih gak posesif lagi. Tapi untuk saat ini kayak saya masih posesif aja karena dia juga posesif, masa saya gak posesif gitu, Pak. Jadi kamu beli makan itu berarti laporan. Iya. Ke kamar mandi pun laporan. Enggak. Paling kalau keluar kos mau kemana gitu harus laporan. Dan nyampe pos lagi pun laporan. Iya. Terus waktu rapat itu yang datang siapa aja juga laporan. Oke. Terus beli makan pun laporan. Iya. Beli makan. Di warung pun laporan. Enggak, saya jarang makan di tempat gitu. Bungkus seringnya. Iya, bungkus. Kamu seringnya kemana jalan-jalannya kalau di sini sama Paris? Ke Surabaya, Pak. Surabaya. Iya. Nonton gitu ya. Enggak, seringnya saya kan suka kuliner, pasti kita mencoba kayak makanan-makanan yang viral gitu. Bagus itu. Nanti saya tanya kamu ya. Iya. Bakmi Jawa yang enak di sini. Bakmi. Iya. Bakmi Jawa. Kalau di sini tuh bakso Solo itu enak, Pak. Enggak sampai di Surabaya. Kalau di Surabaya nggak tahu. Soalnya kalau bakso mie itu menurut saya di sini udah banyak gitu. Kenapa sampai jauh-jauh? Mana emang di sini? Di Kamal itu bakso Solo yang naik tinggi depan pasar Kamar. enggak, bukan Pak Mama. Pelting. Bukan. Kan Pak Mama tuh depannya pasar itu langsung terus lagi ada bakso Solo. Itu baksonya gede-gede, Pak. Iya, yang agak naik ke atas itu kan Iya, naik kan. orang Iya. itu. Menurut saya paling enak di situ daripada yang Pak Maman. Tuh, bakso restu Manggarai sudah. Bakso
restu belum. Belum. Kalau di Bangkalan tuh saya cuma pernah yang di stick ayam. Gitu. Jadi kamu selalu ke Surabaya seringnya. Iya, Faris makan-makan. itu dari kulineran. Iya. Coba lah kapan-kapan kamu sama Faris nyari bakmi Jawa. Saya tuh nyari bakmi Jawa belum dapat. Itu kan mie ayam bukan bakmi Jawa. Bakmi Jawa itu yang mie goreng itu loh. Bukan yang kayak bakso sama mie ya Pak? Kayak tahunya itu, sorry. Aduh bukan bakmi, mie. Yang di tempat nasi goreng kan mie goreng itu kan ada kan? Iya, mie Nah, goreng. itu maksudnya mie Jawa. Saya nggak terlalu suka sih Oh, Pak. sukanya apa? Makan apa kamu? Sukanya itu mie ayam, Oh, mie ayam. bakso gitu. Bakso. Terus mie yang pedes kayak mie gacoan, mie gitu. Oh, iya. Kemarin ada yang delis mie gacuan itu masa proporsi cuma 2.000 delisnya, murah banget. Ya itu udah termasuk paramunnya kan Pak, buat Iya. produknya. Iya, betul. 3.000. Ya itu kadang, tapi ada juga yang itu hanya jasanya. Just tip, Iya. just tip. Itu cuma jasanya aja tapi belum uang bensinnya gitu Pak. Tapi ada juga yang sudah ikut sama uang bensinnya juga. Ya. Saya nggak apa-apa ya, WA kamu nanya gitu, nanti nggak dimarahin Faris ya. Enggak. Kalau dosen enggak cemburu gitu. Oke, kita ngomong-ngomong kan tentang masa kelam, gimana sedih? Udah sedih katanya sedih. Malah jadi lucu loh Pak. Berarti sedihku nggak sedih dong. Buktinya kamu nggak nangis, kalau disentuh nggak sedih. Ya kayak saya udah sadar buat apa nangis lagi tentang selingkuh itu. Gitu, kecuali nanti kalau kali selingkuh gitu. Iya. Kayak udah gak penting lagi gitu Pak, karena nangisnya udah ada luasa, mau nangis lagi nggak bisa. Kapan kamu terakhir nangis tentang apa? Terakhir nangis itu sakit hati tentang teman saya. Kenapa? Ya kan saya sebenarnya kurang nyaman dikasih tugasnya dia, maksudnya disuruh sama dia itu saya kurang nyaman, tapi saya udah emang di mana di Ya. kelas? di organisasi. Ya itu saya udah berusaha kayak ya udahlah, daripada nurutin nyamannya mending nurutin aja sama, karena itu ketua Pak, jadi saya nurut aja. Ya. Terus udah saya lakuin tugasnya tapi kok masih kurang-kurang, padahal saya tuh udah gak nyaman gitu. Dan itu bukan tupoksinya saya, Ya. tapi kayak nggak dihargain, malah dibilang kamu tuh kok kasar ya. Terus mana ada yang kasar, aku udah berusaha nggak kasar, udah kayak intinya udah berusaha sebaik mungkin pun tetap gak dihargain, terus nggak dikasih makasih atau gimana. Udah aku kayak yaudah aku gak mau lagi disuruh gitu. Nangis. Iya nangis kayak aku udah gini kok masih diginiin, kayak aku merasa nggak dihargain aja gitu Pak. Akhirnya setelah itu Saya nggak mau disuruh selain tupoksi saya sendiri gitu. setelah itu Iya. dan dia nggak nyuruh kamu lagi. Pernah nyuruh tapi saya nggak bales chatnya. Kamu dikucilkan nggak dalam organisasi itu? Cuman kadang merasa gitu salah paham sama saya, padahal saya tuh maksudnya saya dikira kurang dewasa, padahal itu saya belum nunjukin aslinya aja, cuman sering bercanda gitu aja Pak, tapi dikira itu sifat asli saya, padahal itu sebenarnya bukan sifat asli saya sendiri gitu. Ya. Ada aja berarti di organisasi itu. Iya. Ada aja gitu. Kamu nggak ikut di band gitu ya? Nggak suka? Saya awalnya tuh pengen ikut BEM IP, tapi waktu itu kayak gubernurnya tuh masih 2 gitu Pak, karena ada masalah, saya takut Pak mau bahasnya. Oh. Jadi kayak saya mau ikut pun masih ragu. Ya, band kampus kemarin kan ada opek itu nggak tertarik kamu? Enggak, saya pengennya di fakultas dulu baru di kampus. Gitu. Nanti kalau duta kamu pengen dua-duanya ya, fakultas sama kampus. Iya.
Tapi kalau udah keterimanya di Fakultas ya udah satu aja. Satunya saya keteteran gitu Pak. Kamu nggak tertarik di modeling Mbak? Modeling. Dulu tertarik tapi sekarang kurang. Kurang. Iya. Karena dulu kan saya belum berhijab, tapi sekarang udah berhijab gitu. Jadi Dulu tuh kapan? dulu waktu SD SMP itu saya sering kayak misalnya ada lomba atau ada pameran itu saya dijadiin model dari sekolah. Nah, ya. Jadi saya tertarik. Terus waktu udah berhijab itu kayaknya kurang lah. Ya kan ada model-model berhijab. Tapi harus ketat Pak. Oh iya, kamu suka ketat-ketat? Enggak. Oh, jadi sudah berubah ya kalau digunakan tentang fashion itu ya? Iya. Ya. Dulu suka pakai celana, sekarang pakai celana malu saya. Sejak masuk TGSD tak? Enggak, sejak SMA. Sejak SMA? Iya. Waktu SMP kan masih masa peralihan itu, jadi masih sering copot hijab, terus masih pakai jeans yang celananya ketat-ketat gitu. Sekarang malu gitu Pak. Jadi sekarang kamu outfitnya udah beda? Iya. Ya, ada yang ketat-ketat gitu? Nggak ada. Kalaupun ada juga pasti dimarahin sama Pak Aris Pak, jangan yang ketat gitu. Berarti kamu kalau beli baju sama Faris kan? Ya kadang kalau nggak ada temen cewek ya dia kan pasti, kalau cowok kan kalau diajak belanja pasti kayak ngeluh gitu ya. Belum. Lama banget sih. Tapi seringnya online ya? Ya juga? Enggak, di Surabaya atau kalau nggak gitu minta tolong ibu buat beliin. Kamu tahu ukuran kamu? Ya sama soalnya Pak. Sama? Iya, jadi sering. Persis sama Cuma lebih pendek. ibunya? Iya. Jadi sering gantian outfit gitu sama ibu saya. Bahkan sama ibu saya cuman kayak teman gitu. Soalnya ibu saya tuh nggak kelihatan tua. Oh gitu. Ya 20 tahun udah nikah soalnya Pak. Oh. Berarti sekarang umur berapa? 40-an, baru 40 kayaknya. Oh iya, masih muda dong. Iya. Masih muda, kalau usia 19 tahun. Ini kayak teman-teman. Bahkan kalau sama adik saya pun dikira ibu saya anaknya cuma adik saya itu. Saya cuma kayak adiknya orang tua saya. Iya, iya. Padahal itu saya anak pertamanya. Alivia, kamu tuh saat ini tuh hidup kamu tuh pengen apa nih? Ya? Hidup saya itu Mau dibawa kemana sih hidup kamu tadi? Ya? intinya yang membawa manfaat gitu Pak. Yang membawa Meskipun saya cuma mengajar secara cuma maksudnya itu kayak mengabdi saja gitu, ya nggak apa-apa. Karena saya pernah dimenangi sama ayah saya itu manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat buat manusia lain gitu. Entah kamu nggak jadi guru ya nggak apa-apa, kamu jadi pengusaha nanti tetap kan kamu bisa minta tolong orang buat jadi karyawanmu, nanti pasti kamu kasih gaji ke mereka. Nah, itu juga kamu termasuk bermanfaat bagi orang itu gitu. Oke, Olivia, kita ke quotes inspiratif dari kamu. Coba saya minta quotes inspiratif dari kamu untuk teman-teman Ibu Manis. Kuat saya dari dulu itu jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Iya. Sesulit apapun perubahannya, pasti jangan pernah berhenti. Dan setiap manusia pasti dalam kehidupannya ada yang diperbaiki tadi ya. Iya. Pasti kita merasa ada yang kurang dari diri saya. Maksudnya dari kita sendiri ada yang kurang, pasti aku pengen merubah sifat yang ini, meskipun kadang sulit, kayak kita kurang produktif gitu Pak. Pasti ada rasanya kita males atau apa, tapi sebenarnya kita nggak pengen males, cuman karena males itu ntar aja gitu Pak. Sulit untuk menghilangkannya. Gitu. Saat ini apa yang ingin kamu berbagi dari diri kamu? Males, saya tuh males ya Kak, menunda-nunda pekerjaan begitu Pak. Terus saya
pengen lebih gaya hidup sehat karena saya pasti tidurnya lebih dari jam 12 malam. Kamu Ya, kayak nggak bisa aja gitu Pak tidur di sebelum jam 12. ngapain? Oh, HP ya. TikTok kan gitu sampai ngantuk baru kalau udah ngantuk baru Udah pernah tidur. lihat TikTok saya sih kamu? Itu kan lihatnya di beranda gitu Pak. Iya. Hmm. Tapi pernah nongol nggak konten saya itu di belakang kamu? Pernah yang podcast sama siapa gitu Pak? Nah, Iya. itu bagaimana sih Alifia di TikTok itu supaya kita FYP di belakang orang itu? Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya saya bikin konten nih, bagaimana supaya saya nongol di belakang kamu itu loh? Oh, itu gimana ya? Itu tergantung FYP-nya. Kayak misalnya ada yang viral itu pasti nongol Pak. Itu otomatis misalnya banyak yang like, banyak yang saling tautan itu pasti banyak yang nongol. Tapi kalau dikit ya otomatis dikit juga, gak jarang yang nongol di beranda orang. Kamu saat ini berarti scroller orangnya, bukan konten kreator tapi scroller. Ya, mungkin saya bikin kontennya kayak konten-konten yang tren gitu Pak, belum yang bermanfaat gitu. Belum bermanfaat. Iya, Menurut kamu? menurut saya. Itu konten yang bermanfaat, konten yang seperti apa? Itu Pak, menyuarakan pendapat sama memberi ilmu seperti kayak tutor-tutor gitu. Ya. Saya pengen ngajak kamu menjadi orang bermanfaat, kamunya nggak mau. Yang bagaimana Pak? Nah, itu yang saya ajak menjadi penulis buku saya. Oh, saya nggak bisa nulis Pak. Lebih tepatnya sih nggak nulis sih, hanya mendengarkan yang di YouTube atau convert dari audio teks. Saya yang ngedit. Jadi ini tuh podcast ini saya dudukan ada dia. Oh, Saya pernah ngajak anak PGSD semester 2 nggak ada kabar. Bilangnya ya siap, memang nggak ada kabar. Jadi saya mulai sendirian semua podcast, bikin naskah buku juga sendiri. Maksud saya sih pengen kalau dari sekarang pengen mencoba ilmu baru gitu loh. tapi teman saya ada yang pintar begitu Pak, menulis fiktif gitu. Siapa? Teman sekelas saya namanya Azara. Azara, Oh, coba nanti iya. komunikasikan dengan Azara. Saya waktu dia setiap sedih itu kadang ditulis, terus kata-katanya tuh bagus gitu Pak, nggak kayak kata-kata orang biasa, kayak imajinatifnya gitu. Iya, Azara namanya. Azara Coba itu, nanti. itu anaknya di dosen FKIS. Siapa? Saya tahu namanya Berita katanya. Oh, iya. Suka saya. Dosen ini. Itu yang punya soto Abbas itu Pak. Orang tuanya tuh. Iya, orang tuanya itu. Oh, gitu. Kita ke closing statement, Alifia. Siapa pemilik bibir manis menurut kamu? Menurut saya, versi saya, Iya. pemilik bibir manis bagi saya adalah istri saya. Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa terbaik untuk saya. Nah, siapa pemilik bibir manis versi kamu? Bapaknya, bapak sendiri. Nah, Maksudnya pemilik bibir manis menurut saya, versi saya adalah istri saya. oh, Karena kenapa? Karena dari bibirnya lah keluar. oh ya, Nah, paham. ya. Ibu saya sendiri. Nah, saya ulang lagi. Siapa pemilik bibir manis menurut Alifia? Ibu saya sendiri. Kok bisa? Kenapa? Karena ibu saya tuh selalu mendoakan saya. Doanya itu cuma satu Pak. Ya Allah kabulkanlah doa kakak, pasti gitu. Nggak kepo doa saya tuh apa, pasti ya Allah kabulkanlah doa kakak, pasti gitu. Terus apapun yang kakak inginkan tolong dikabulkan gitu Pak.
ngomongin apa ya? Ibu kamu sayang banget sama kamu ya. Tapi saya tuh sering berantem sama ibu saya. Ya karena itu sama-sama keras kepala. Tapi aslinya tuh kita saling sayang, cuman itu saling egois aja gitu. Dan ternyata memang anak pertama perempuan itu sering berantem sama ibunya. Itu kakak saya, istri saya, anak pertama. Terus pernah waktu berantem itu sampai ibu saya juga nangis tuh, ya buat saya kayak merasa gagal jadi anak gitu Pak. Kalau teringat tuh saya juga masih nangis. Ya kayak mungkin kata-kata saya itu nyakitin hati ibu saya. Saya kayak kesel banget itu bilang seperti itu. Tapi saya lupa bilang apa gitu Pak. Intinya yang menyakitin ibu saya gitu. Dan kamu nangis. Ya gara-gara berantem gitu. Terus sampai saya tuh didiemin berhari-hari, nggak kuat. Didiemin. Akhirnya kamu ngapain didiemin supaya bisa interaksi lagi? Saya beli ini Bu tas. Terus di tas itu saya tulis surat Bu, cuma diemin saya minta maaf gitu. Terus akhirnya diem-diem ibu saya tuh meluk saya. Apakah sejak saat itu udah mulai nggak berantem lagi atau tetap aja berantem? Iya jarang, paling kalau ibu saya marah tuh saya nggak terlalu maksudnya kan saya sering debat gitu, tapi waktu ibu kayak ngajak debat tuh saya iya udah gitu. Sekarang lebih ke arah gitu ya. Iya. Tanpa kamu mengeluarkan argumen lebih banyak iya-iyanya gitu. Enggak, cuma ya menurut aja maunya ibu gitu, biar nggak berantem lagi. Soalnya kamu udah kapok didiemin sama ibu. Pernah nggak sebaliknya ibu kamu yang didiemin oleh kamu? Enggak, saya yang nggak betah sendiri kalau misalnya didiemin sama orang tua saya. Apakah kamu pernah juga didiemin sama Faris? Pernah, emang sifatnya Faris itu kalau nggak diem Pak. Jadi saya udah terbiasa kalau diem, paling saya tanya kenapa kamu lagi marah. Iya, terus yaudah kalau gitu, kalau lagi marah atau butuh sendiri dulu nanti baru dibahas. Tanya iya dibahas nanti aja gitu. Ya udah saya nggak mau debat lagi gitu. Tapi kadang saya pernah maksa dia, jangan diemin aku tuh nggak suka didiemin gitu. Terus akhirnya malah jadi debatnya tuh, berantemnya tuh berantem parah gitu Pak, gara-gara itu. Nggak sampai berantem di pinggir jalan ya? Nggak sampai kamu naik motor diturunin kan? Enggak pernah. Dia juga nggak pernah sampai bilang kasar atau kasar itu pakai mukul-mukul juga nggak pernah. Tapi masih tetap aja sama ibu debat kecil masih ada. Kalau debat enggak, tapi malah karena saya tuh kayak kurang sakset gitu misalnya disuruh, tapi saya kan kalau nyuruh tuh mesti saat itu juga saya langsung ngerjain gitu Pak, tapi saya iya bentar gitu. Ibu saya nggak suka, misalnya pasti kalau disuruh tuh bentar-bentar terus gitu. Kamu jarang pulang sama dia? Iya jarang. Ditelepon sama ibu tiap hari? Enggak. Tapi setiap saya ada masalah gitu, saya PC ibu terus sambil nangis-nangis gitu. Nangis juga saya itu. Iya. Terus ditanyain kenapa gitu, terus dikasih nasihat gitu. Kamu pernah ada masalah apa sih sampai nangis di kampus?
itu Pak, mungkin karena temen gitu atau saya pernah ada masalah sama teman yang bikin saya sakit hati gitu, teman sekelas. Kamu tadi cerita rumah ibu kok langsung nangis ya? Kamu Ya kangen aja Pak. kangen. Minggu ini pulang kan? Awal puasa, libur. Ya awal puasa yang saya insya Allah pulang kalau bisa. Lama nggak pulang, berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan sekali. Jadi saya tuh kayak gengsi aja gitu bilang sayang ke ibu, makanya setiap bilang ibu kadang tuh saya nangis. Nggak usah gengsi lah nanti pas pulang. Malu Pak. Kayak malu aja gitu ke ibu. Biasanya anak perempuan dekat sama bapak ya? Iya ke ayah. Kamu dekat juga? Iya deketnya ke ayah. Tapi aslinya saya tuh sayang dua-duanya, cuma lebih deket ke ayah Kak. Cerita-cerita lucu itu seringnya ke ayah. Udah nanti nggak usah gengsi bilang sayang sama ibu. Biasanya dekat anak perempuan sama ibu. Ya kurang sih kalau saya, mungkin biasa aja. Karena dari dulu kan ayah kan terkenal kayak sabar, jarang marah gitu, jadi saya lebih nyamannya ke ayah gitu. Tapi masih malu nggak sekarang kalau kaya? Ya sering. Kalau ayah sering gitu Pak. Kalau ibu yang jarang. Apa yang kamu kangenin dari seorang ibu? Masakannya? Masakannya asin. Enggak ya pasti saya beli di mana-mana tuh gak ada yang seenak masakan ibu saya gitu rasanya. Terus setiap ibu masak itu pasti kayak ini buat kakak, ini buat ayah, pasti dibedain gitu. Nah, kayak masa dispesialkan juga gitu Pak. Dan kalau saya pengen apa itu langsung besoknya dibuatin gitu. Ya. Keren ya ibu kamu ya. Iya. Tapi galak Pak, itu aja. Galak. Tapi anak-anaknya nggak ada yang galak ya. Enggak. Jadi kamu nggak galak ya. Enggak, adik saya tuh Pak apa? Pemalu. Pemalu. Iya. Kamu nggak ya, nggak pemalu ya? Enggak terlalu. Bahkan adik saya tuh mau kayak ada lomba ngaji gitu, apa sih namanya Pak, lupa, kayak lomba ngaji. Menteki. Iya itu malu. Padahal aslinya bisa. Tapi disuruh lomba sama orang tua saya tuh enggak, aku malu di depan panggung katanya gitu. Jadi kamu sama cantik sama kamu. Iya cantik tapi beda gitu Pak. Beda. Terus kalau adik saya tuh lebih hitam gitu, lebih hitam, terus lebih kurus. Karena mungkin belum mengenal skincare, belum mengenal cowok gitu ya. Iya. Terima kasih ya. Arif ya, maaf lo tak bikin nangis. Enggak Pak, saya nangis sendiri karena teringat ibu. Iya, ya kan nangis sendiri kalau nggak mau bersama saya nggak nangis kan. Iya. Itulah saya suka bikin orang nangis. Oke, tadi yang cerita masa kelam nggak nangis, akhirnya nangis juga. Oke, teman-teman podcast Bibir Manis, sementara itu dulu obrolan kita dengan Alivia. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang keren lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya, Dede Rosadi Zeka. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.